Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 615. Apa yang dilakukan Xiao Tians hari ini, dia sendiri mungkin tidak menyadarinya, adalah dia sedang mempersiapkan pertempuran terakhir 10 hari kemudian, dan menjadi orang pertama yang menentukan barisan ahli top untuk bertarung di dunia gelap. Setelah Xiao Tians meninggalkan 5 dinasti kekaisaran, hanya dalam waktu 10 menit, Xiao Tians menyeberangi lautan dan tiba di markas besar dinasti kekaisaran Singa. Ketika Xiao Tians tiba di markas dinasti kekaisaran Singa, pemandangan di depannya langsung mengejutkan Xiao Tians. Karena dinasti Singa lebih cepat dari 5 dinasti. Saat ini, markas besar kerajaan Singa dan pelabuhan kota bebas di sebelahnya sudah dipenuhi kapal perang bersenjata lengkap. Legiun elit menaiki kapal satu demi satu. Setelah legiun siap, mereka langsung berangkat ke arah Tianxia. Selain itu, di bandara markas besar perang Singa, puluhan ribu talenta ilmiah terkemuka mulai naik pesawat dan bergegas menuju Tianxia. Melihat pemandangan ini, Xiao Tians mau tidak mau menyebarkan kesadarannya ke sebagian besar negeri dinasti Kaisar Singa, dan kemudian dia melihat bahwa di bandara di ribuan kota, ada pesawat satu demi satu, mereka menuju Tianxia lewat. Xiao Tians mendatangi Henry tua dengan tenang, menarik napas dan bertanya kepada Henry, "Komandan Henry, apakah Anda akan memindahkan semua warisan Singa ke Tianxia?" Henry sudah sangat tua, dengan sedikit kelelahan yang tak tertahankan dan sedikit kegembiraan serta harapan di antara alisnya. Dia segera memberi penghormatan kepada Xiao Tians, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, Kaisar Xiao, aku merasa jika pertempuran terakhir harus dilakukan, kemungkinan jatuhnya tanah air Singa terlalu tinggi, dan aku tidak bisa bertaruh untuk itu. Meskipun pasukan Kaisar Xie di bawah tanah Singa telah dihancurkan, masih ada Kaisar Zhou yang lebih kuat, yang merupakan dinasti kekaisaran pada puncaknya. Menghadapi Kaisar Zhou, Singa tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jadi, daripada bertaruh pada kemungkinan lain, lebih baik mentransfer semua informasi ke Tianxia. Kita, Singa, dan Tianxia akan hidup dan mati bersama." Henry tersenyum sambil berbicara, lalu melanjutkan, "Lagi pula, mulai sekarang, hanya ada Tianxia di dunia, dan semua kekuatan di wilayah Tianxia juga rukun. Tidak banyak Singa seperti kita. Satu-satunya harapan kami adalah Kaisar Xiao dapat memperlakukan kami sebagai penduduk Tianxia di masa depan." Henry licik dan memiliki visi yang kejam. Ketika Long Er memimpin dinasti Singa sebelumnya, dia sombong, tajam dan mendominasi, namun pada akhirnya dia hampir membawa Singa ke jurang kehancuran. Kemudian, setelah kematian Long Er, Henry diperintahkan melakukan apapun untuk meringankan hubungan dengan Tianxia dan Xiao Tians dengan segala cara. Hal ini menyebabkan situasi hari ini. 5 hari yang lalu, selama bencana besar kerajaan Singa, Xiao Tians membawa semua orang kuat dari Tianxia untuk datang memberikan dukungan, yang menyelamatkan Singa dari bahaya kehancuran. Henry melihat hal-hal ini di matanya dan mengingatnya di dalam hatinya. Tianxia dan Xiao Tians adalah orang-orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dan satu-satunya harapan di dunia Departemen Perang adalah Tianxia. Faktanya, menghadapi ancaman seluruh dunia gelap, Henry sudah lama ingin memindahkan api Singa ke Tianxia. Jadi di pihak Lyons, entah itu Henry atau petinggi Departemen Perang Lyons yang hampir kehilangan negara karena kekalahan berturut-turut. Tidak ada perlawanan sama sekali terhadap Lion Lyons yang bergabung dengan Tianxia. Henry memandang Xiao Tians sambil tersenyum. Xiao Tians tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan memandang Henry sambil tersenyum dan berkata, "Komandan Henry," dia berpikir jauh. Henry juga tersenyum dan berkata dengan hormat, "Tidak, Kaisar Xiao, saya tidak dapat melihat jalan menuju masa depan. Bahkan tidak ada seorang pun di seluruh Lion yang dapat melihat dengan jelas di mana jalan menuju masa depan. Jadi, karena kita tidak bisa melihatnya, ikuti saja orang kuat yang bisa melihatnya dengan jelas." Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lagi, waktuku terbatas. Berapa banyak orang kuat kalian, Singa, yang saat ini berada di atas level Raja Manusia? Katakan padaku." Henry mengangguk dan berkata, "Baiklah, untuk melapor kepada Kaisar Xiao, saya adalah satu-satunya Raja Manusia dari kesengsaraan kedua di suku tua Singa. Berkat Tianxia, saya sekarang berada di tahap akhir kesengsaraan kedua dan akan segera mencapai puncak kesengsaraan kedua." Xiao Tians mengangguk, dan Henry melanjutkan, "Raja satu kesengsaraan. Ada 3 Singa di sini, 2 di tahap akhir satu kesengsaraan, dan 1 di puncak satu kesengsaraan. Ada 47 manusia kuat setingkat raja, dan ada lebih dari 40 manusia kuat yang dekat dengan manusia tingkat raja yang telah memadatkan lingkaran cahaya 7 lingkaran matahari." Xiao Tians mengangguk, "Yah, Singa telah bertahan dalam pertempuran dengan Kaisar Xie, dan masih memiliki begitu banyak pengetahuan, itu bagus. Oke, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, setelah 7 hari, kamu harus menerobos bencana ketiga, dan sisanya akan menunggu. Lihat saja pengaturannya. 5 departemen sekarang lebih kuat darimu." Henry menerima perintah, Singa tidak akan mengecewakan Kaisar Xiao. Henry meyakinkan Xiao Tians dengan sangat serius. Xiao Tians mengangguk,
tidak berkata apa-apa, dan pergi lagi tanpa berkata apa-apa. Tanah air Lion sangat dekat dengan markas Rule Keeper. Saat Xiao Tians baru saja mengobrol dengan Henry, dia juga menjelajahi situasi kerajaan singa dan dunia gelap bawah tanah. Seperti yang dia duga. Di dunia gelap di bawah-bawah tanah singa, 3 pembatas batas yang semula ada telah menghilang lagi. Singa jantan menghilang, dan kelima suku juga menghilang. Artinya, di dunia gelap di bawah 5 kutub dunia yang dijaga oleh kamp penjaga aturan, penghalang penyegel di dalamnya juga telah menghilang. Jadi sekarang penghalang yang menghalangi invasi para penguasa kegelapan telah menghilang, tidak masalah. Kekuatan kamp penjaga aturan, tidak peduli ukurannya atau apapun itu, dapat menyaingi 5 divisi dan singa secara langsung. Ini juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Dan setelah mereka kembali ke Tianxia, orang-orang kuat dari generasi tua di Zonyi pasti akan menjadi lebih kuat dengan restu dari takdir nasional Kekaisaran Tianxia. Saat ini, kekayaan seluruh dunia Departemen Perang dan 3 benua di dunia ini semuanya dikumpulkan di Tianxia. Bahkan jika kekayaan nasional Tianxia diberikan kepada pembangkit tenaga listrik teratas ini untuk pelatihan, mereka secara keseluruhan masih meningkat. Benar saja, seperti yang dipikirkan Xiao Tians, ketika dia meninggalkan dinasti Kaisar Singa dan terbang menuju pusat kamp penjaga aturan. Di bawah lautan yang kedalamannya ribuan meter, energi hitam mulai meningkat. Udara hitam yang naik dari dasar lautan menyebabkan fenomena air yang tadinya berwarna biru tua mulai berubah warna menjadi lebih gelap dan aneh. Dan dari waktu ke waktu, ada beberapa wilayah laut dengan ribuan bangkai ikan yang mengapung di sana. Lebih dalam di lautan, terdapat juga beberapa makhluk laut yang telah terkikis oleh energi gelap dan menjadi kuat serta ganas. Uff! Sambil terbang, Xiao Tians menghancurkan serangan hiu yang dipenuhi aura gelap dengan lambaian tangannya. Hiu yang menghitam itu sebenarnya bisa melompat keluar dari laut dan menyerang Xiao Tians. Di markas pusat penjaga aturan, seperti Departemen Perang Singa, pada saat ini Dao Yi, Zhong Yi dan yang lainnya juga mulai mengatur orang-orang kuat untuk mengungsi ke arah Tianxia. Kali ini, sosok Xiao Tians tidak disembunyikan dan muncul langsung di langit di atas base camp penjaga aturan. Tians. Begitu Dao melihat Xiao Tians datang, dia terbang ke udara untuk menemui Xiao Tians. Xiao Tians melihat ke arah penjaga peraturan di bawah yang mulai mengungsi, mengerutkan kening dan berkata kepada Dao Yi, bagaimana situasinya di sini. Ketika saya datang, saya melihat permukaan laut di dekatnya telah terkikis. Dao Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, yah, kegelapan terkikis dengan sangat cepat. Saat ini, 5 kelompok dari kamp penjaga kita tidak dapat lagi menekan jalan gelap di bawah laut. Energi dunia gelap juga mengamuk. Petik 2. Xiao Tians tahu apa yang ingin dikatakan Dao Yi, jadi dia mengangguk dan menyela dia dan berkata, yah, situasi di dunia gelap sangat sederhana. Diyu dan yang lainnya tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Mereka juga sudah mulai untuk bersiap menyatukan dinasti surgawi. Ekspresi Dao Yi berubah, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil inisiatif seperti sebelumnya? Kumpulkan semua orang berkuasa dari semua pihak di dunia untuk mengganggu rencana mereka terlebih dahulu. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak perlu. Selama periode waktu ini, setelah perang terus-menerus di dunia ini, semua orang sudah kelelahan. Mari kita istirahat sebentar, dan dunia gelap sedang mengumpulkan dinasti surgawi, bukankah kita sama? Situasinya sangat baik sekarang. Ini adalah ketenangan yang telah lama hilang, dan ini juga merupakan kedamaian terakhir. Biarkan semua orang beristirahat selama beberapa hari. Dalam 10 hari, kita akan dipromosikan menjadi dinasti surgawi. Setelah berpikir sejenak, Dao Yi mengangguk dan berkata, oke. Xiao Tians mengamati aura Dao Yi dan menemukan bahwa aura itu juga telah mencapai puncak bencana kedua. Xiao Tians berkata kepada Dao Yi, Senior Dao Yi, kamu bisa segera menuju bencana ketiga. Kamu seharusnya bisa melakukannya dalam 3 hari. Dao mengangguk dan berkata, ya, oke. Xiao Tians mengangguk dan berkata, bagaimana dengan orang kuat lainnya di kamp penjaga aturan? Berapa banyak raja manusia yang bisa bertarung dalam 10 hari? Dao Yi mengerutkan kening dan menghitung dan berkata, sekitar 70 orang, penjaga aturan, biasanya menghabiskan sebagian besar energi mereka untuk menekan jalan gelap, dan sebagian besar pengetahuan mereka dihabiskan untuk itu. Tapi sekarang tidak ada perlu menekannya, ditambah dengan fakta bahwa kita bergabung ke dalam Kekaisaran Tianxia, dengan restu dari takdir nasional Kekaisaran, pembangkit tenaga listrik tingkat raja manusia telah mengalami ledakan. Xiao Tians terkejut, tapi setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti. Kamrul Guardian menyerap dan melatih talenta terbaik dari seluruh dunia. Meski jumlahnya paling kecil, hampir semuanya elit. Dao Yi melanjutkan, adapun level Raja Manusia dalam satu kesengsaraan, saat ini, 5 tetua asli dari penjaga aturan semuanya telah mencapai tahap akhir dari satu kesengsaraan, dan mereka memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup untuk meningkat lebih cepat. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan pada saat itu, mereka semua seharusnya bisa mencapai tingkat bencana kedua. Xiao Tians mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, ya, bencana kedua cukup bagus. Ketika Tianxia dipromosikan menjadi dinasti surgawi, akan ada peluang besar lainnya. Pada saat itu, semua orang harus bisa maju lagi. Senior di kelas pertama,
tekan aku menurut perhitungan, seharusnya ada kemungkinan berdampak pada tingkat 3 kesengsaraan. Dao mengangguk, baiklah, jangan khawatir, Tians. Pihak kita telah berperang melawan dunia gelap selama ribuan tahun, dan sekarang akhirnya akan segera berakhir. Pihak kita tidak akan ketinggalan. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita percepat transfer ke Tianxia. Saya akan memberitahu Penatua Qinwu dan yang lainnya untuk mengatur barisan para senior di kamp penjaga sehingga mereka semua dapat menikmati berkah dari takdir nasional kekaisaran. Budidaya dan terobosan lebih cepat. Baiklah. Dao mengangguk, Tians, kamu tidak perlu khawatir di sini. Kamu bisa pergi dan melakukan hal lain. Aku di sini, jangan khawatir. Xiao Tians mengangguk dan berkata, oke. Setelah Xiao Tians mengatakan sesuatu kepada Dao Yi, dia meninggalkan base camp Rule Guardian, menyeberangi lautan, dan bergegas ke Xiajing. 3 kekuatan teratas di luar Tianxia semuanya mulai berkumpul di Tianxia. Di Tianxia, ada Qinwu, Liu Che, Zudi, dan lainnya. Sebagai tetua berkuasa paling awal di Tianxia, mereka juga meningkat pesat. Ketika Xiao Tians kembali ke Xiajing, dia melihat bahwa di langit di luar Tianxia, pesawat tempur dan kapal perang dari seluruh dunia penuh sesak, menutupi langit, bumi, dan lautan. Dari segala arah, mereka berkumpul menuju Tianxia. Pada saat yang sama, jauh di sudut langit berbintang luar angkasa di luar dunia Departemen Perang, Kong Xuan dan Ling, yang telah meninggalkan dunia Departemen Perang untuk mencari harapan di luar, juga memulai persiapan terakhir mereka. Bab 616. Di luar dunia Departemen Perang, di Akademi Jixia tempat Ling berada, aura di tubuh Kong Xuan telah mencapai puncak bencana pertama, dan masih dengan cepat mendekati tingkat bencana kedua. Saat ini, dengan pesatnya promosi Kong Xuan, perhatian Akademi Jixia terhadap Kong Xuan telah mencapai tingkat yang ekstrim. Misalnya, di pangkalan pelatihan rahasia tempat Kong Xuan berada saat ini, Akademi Jixia secara langsung mengirimkan hampir setengah dari tetua tertinggi dengan 9 tingkat 3 bencana untuk melindungi Kong Xuan. Guru Kong Xuan di puncak 3 kesengsaraan, Kong Wanzai, ada di antara mereka. Dan Kong Wanzai sangat terkejut. Ini baru beberapa hari, tapi ini sudah puncak bencana kedua. Apa yang terjadi dengan murid murahannya? Ya, pada saat ini, karena terobosan cepat Kong Xuan, seluruh Akademi Jixia telah terguncang, kecuali penguasa istana yang jauh dan belum kembali, seluruh Akademi Jixia dan bahkan pertempuran di garis depan telah terjadi. Terguncang. Dia berhenti dan menunggu terobosan Kong Xuan. Membahas langkah selanjutnya untuk melatih Kong Xuan di Akademi Jixia. Karena Kong Xuan adalah masa depan seluruh Akademi Jixia. Pada saat ini, di tengah-tengah alam rahasia, Kong Xuan masih membuat terobosan, dan terdengar suara samar auman naga dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Kong Xuan adalah putra keberuntungan dan takdir. Saat berikutnya, seorang tetua yang berada di akhir periode 3 kesengsaraan di Akademi Jixia berkata kepada guru Kong Xuan, Kong Wanzai, Penatua, Kong Xuan, apakah dia benar-benar muridmu? Mata Kong Wanzai tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar ini. Dia menatap ke arah tetua tertinggi yang bertanya kepadanya dan berkata, apa maksudmu, tuanmu? Kong Xuan bukan dari Akademi Jixiaku, mungkinkah? Kekuatan gelap. Ketika tetua Mo yang menanyakan pertanyaan sebelumnya ingin melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba penatua tertinggi lainnya yang berada di tahap akhir kesengsaraan ketiga berkata, berhenti bicara, Kong Xuan akan menerobos kesengsaraan kedua. Benar saja, setelah tetua itu selesai berbicara, aura Kong Xuan mulai berdampak pada Raja Manusia kesengsaraan kedua, dan hampir tidak ada hambatan dalam prosesnya. Seolah-olah semuanya datang secara alami, dan dia langsung menerobos ke tingkat kesengsaraan kedua kesengsaraan. Dan ia naik ke puncak tahap tengah kesengsaraan kedua dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Kong Xuan, yang berhasil menerobos, membuka matanya dan berdiri. Kong Xuan melirik ke 9 tetua yang melindunginya, dan akhirnya matanya tertuju pada tuannya Kong Wanzai. Kong Xuan menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam pada Kong Wanzai dengan mata yang rumit dan berkata, Tuan. Kong Wanzai mengangguk dengan sangat puas, dan sosoknya langsung mendarat di samping Kong Xuan. Sebuah tangan besar menepuk bahu Kong Xuan dan berkata, murid yang baik. Kamu telah menerobos bencana kedua dengan begitu cepat. Seseorang baru saja mengatakan bahwa kamu bukan muridku, tapi aku ingin melihat siapa yang berani menanyai kami tuan dan murid. Saat Kong Wanzai berbicara, tekanan dari puncak 3 kesengsaraan menyebar langsung ke seluruh penonton. Semangat juang merasuki tubuhnya. Kong Xuan. Dia terlindung. Benar saja, Mo yang lebih tua yang baru saja bertanya di luar pengadilan mengerutkan kening setelah merasakan aura di tubuh Kong Wanzai, menatap Kong Wanzai dalam-dalam, mengangkat tangannya dan berkata, Wanzai, kamu salah paham, saya tidak melakukannya. Tidak ada keraguan tentang asal-usul Kong Xuan. Sebaiknya jangan bersikap natural. Kamu. Ketika Kong Wanzai ingin mengatakan hal lain, Kong Xuan menarik pakaiannya dan berbisik kepada Kong Wanzai, Tuan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah mata Kong Wanzai berkedip beberapa kali, dia mengangguk, lalu mengabaikan tetua yang tersisa di lapangan dan pergi bersama Kong Xuan. Setelah Kong Wanzai pergi bersama Kong Xuan, 8 tetua yang tersisa di alam rahasia yang berada di tahap akhir 3 kesengsaraan atau di puncak kekuatan mereka semuanya memandang ke arah Penatua Mo.
Ada yang tidak beres dengan Penatua Mo dan Kong Wanzai barusan. Kemudian tetua ketiga, yang juga berada di puncak tiga kesengsaraan, bertanya kepada tetua Mo, Mo tua, apa yang baru saja terjadi? Mengapa Anda menanyai Kong Xuan? Apakah ada yang salah dengan dia? Kepala Mo menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, entahlah, aku pandai merasakan aura. Aura anak Kong Xuan memang aura akademi kita, tapi aku hanya merasa ada yang tidak beres. Hah? Ada apa? Tetua ketiga yang baru saja berbicara terus bertanya. Elder Mo menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya merasa aura akademi di tubuh Kong Xuan sangat mirip dengan aura akademi Jixia kita, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Setelah Penatua Mo selesai berbicara, tetua ketiga mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan terlalu memikirkannya, selama Kong Xuan bukanlah orang yang dilatih oleh kekuatan gelap, adapun apa yang terjadi dengan aura di tubuhnya. Kami tidak peduli tentang apapun. Yah. Penatua Mo dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini dan berhenti mengkhawatirkan masalah ini. Di sisi lain Akademi Jixia, Kong Wanzai membawa Kong Xuan ke tempat peristirahatannya, dan langsung memblokir semua penjelajahan. Senyuman di wajah Kong Wanzai menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Dia duduk di kursi utama dan bertanya pada Kong Xuan. Xuaner, apakah kamu akan pergi? Kong Xuan membungkuk kepada Kong Wanzai dengan penuh hormat dan berkata, baiklah, Guru, saya rasa dinasti tempat saya berada telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan kekuatan gelap di dunia kita sangat kuat. Petik 2. Setelah Kong Wanzai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia menatap Kong Xuan dalam-dalam dan berkata, maaf, orang kuat di kehampaan tak berujung yang ingin memasuki dunia akan sangat ditolak dan ditekan, bahkan jika dia adalah seorang master. Petik 2. Bahkan jika aku bisa dengan paksa memasuki duniamu, aku akan sangat tertekan. Aku masih bisa mengerahkan kekuatanku di puncak bencana ketiga di luar, tapi kurasa aku pergi ke sisimu dan mati di puncak bencana kedua. Ini adalah masalah yang ditekan oleh kekuatan dunia. Kong Xuan mengangguk penuh pengertian dan berkata, baiklah, Guru, Anda sangat baik kepada saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mampu menerobos begitu cepat. Tetapi Guru, sudah waktunya saya pergi kembali. Setelah Kong Xuan selesai berbicara, Kong Wanzai terdiam. Kong Wanzai memandang Kong Xuan dengan mata yang rumit dan bertanya, kamu? Seberapa kuat orang-orang berkuasa kegelapan di duniamu? Kong Xuan berkata, sejauh yang saya tahu, ada 9 kaisar kegelapan di dinasti kaisar kegelapan. Seberapa kuat mereka? Saya hanya tahu bahwa pasti ada orang-orang kuat kegelapan yang lebih dari 3 kesengsaraan di atas, tetapi sisanya tidak jelas. Ketika saya pergi dari sana, saya mendapat kabar tidak banyak. Kerutan di dahi Kong Wanzai semakin dalam, dan segera dia menatap Kong Xuan dengan tatapan cemas dan berkata, Xuaner, tahukah kamu bahwa di dinasti Kaisar Kegelapan, ada juga tahap awal, tengah, akhir, dan puncak dari dinasti Kaisar Kegelapan. Dinasti Kaisar yang terbagi. Titik. Dan jika ada Kaisar Kegelapan di tingkat puncak di antara 9 Kaisar Kegelapan di duniamu, pasti akan ada Kaisar Kegelapan di puncak 3 bencana. Xuaner, izinkan saya bertanya kepada Anda, di antara orang-orang kuat di pihak Anda, apakah ada yang berada di puncak 3 kesengsaraan? Atau berapa banyak orang kuat yang berada di atas 3 kesengsaraan? Kong Xuan berkata dengan ekspresi yang rumit, Guru, sebelum saya pergi, bahkan tidak ada satupun orang kuat di pihak kita yang berada pada tingkat 3 kesengsaraan. Bang! Ketika Kong Wanzai mendengar kata-kata itu, dia segera berdiri dan tanpa berpikir panjang, dia berteriak pada Kong Xuan, apa? Pihakmu bahkan tidak memiliki orang kuat dengan lebih dari 3 kesengsaraan. Kalau begitu kamu tidak bisa pergilah kembali. Kamu akan mati jika kembali. Mata Kong Xuan sangat kompleks, tetapi penuh tekad dan dia menggelengkan kepalanya ke arah Kong Wanzai dan berkata, maaf, Guru, saya harus kembali. Ada jejak kenangan di mata Kong Xuan, dan dia memandang Kong Wanzai dan terus berbicara perlahan, ada kerabatku, saudara laki-lakiku, dan semua yang ingin aku lindungi. Mendengar hal tersebut, Kong Wanzai membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia menghela nafas. Untuk sesaat, Kong Wanzai, yang berada di puncak 3 kesengsaraan, memandang Kong Xuan tanpa berkata-kata. Tidak ada yang tahu bahwa meskipun Kong Wanzai hanya mengambil alih Kong Xuan selama beberapa hari, namun dia telah mengamati karakter Kong Xuan. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa murid yang baik Kong Xuan itu. Jadi dia tidak ingin Kong Xuan kembali dan mati. Di puncak 3 kesengsaraan, bahkan di dunia mereka, dia bukan lagi orang yang lemah. Bahkan jika dia, Kong Wanzai, ingin membunuh pembangkit tenaga listrik kegelapan di puncak 3 kesengsaraan di garis depan, itu akan sangat sulit. Belum lagi, di dunia tempat tinggal Kong Xuan, ada dinasti kaisar kegelapan di bawah komando kekuatan gelap yang berada di puncak 3 kesengsaraan. Kamu akan benar-benar mati jika kembali. Dan jika kamu tetap di sini, guruku berjanji bahwa dengan bakatmu, sumber daya Akademi Jixia, dan bimbingan guruku, kamu akan mampu bertahan dalam 1 tahun. Dapat maju ke kesengsaraan ketiga, dan dalam 3 hingga 5 tahun, Anda dapat mencapai puncak kesengsaraan ketiga. Ketika kamu mencapai puncak 3 kesengsaraan dan kembali bertarung di dunia gelap, kamu akan lebih percaya diri pada saat itu.
Kong Wanzai sedang berbicara dengan Kong Xuan dengan tulus saat ini. Dan perkataan Kong Wanzai juga membuktikan dari sisi bahwa Akademi Seji di dunia Departemen Perang memiliki harapan dunia Departemen Perang yang diperhitungkan oleh generasi-generasi Akademi Seji dengan upaya yang sungguh-sungguh selama 2000 tahun terakhir. Itu benar. Akademi Seji menghabiskan 2000 tahun membina dua orang jenius yang tiada taranya dan kemudian mengirim mereka keluar dunia Departemen Perang. Dua jenius tak tertandingi yang dikirim tumbuh pesat di luar. Setelah tumbuh ke tingkat tertentu, mereka kembali untuk menyelamatkan dunia Departemen Perang. Jalan ini adalah jalan yang benar. Namun, sudah terlambat. Kong Xuan dan Ling, di luar dunia Departemen Perang, telah merasakan promosi Tianxia menjadi dinasti kekaisaran. Dan di Tianxia, dan bahkan seluruh dunia Departemen Perang, semua dinasti kekaisaran yang didirikan dalam beberapa ribu tahun terakhir telah musnah. Tidak ada yang berhasil bertahan. Setelah Kong Wanzai selesai berbicara, dia terdiam, begitu pula Kong Xuan. Kong Xuan tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Kong Wanzai adalah pilihan yang paling tepat, dan ini mungkin hasil yang diinginkan oleh generasi pemilik Istana Akademi Seji di dunia Departemen Perang. Di hati generasi sebelumnya pemilik Istana Akademi Seji dapat dihancurkan, begitu pula tiga generasi dinasti Kekaisaran Tianxia. Tapi selama masih ada harapan kita bisa menang pada akhirnya. Setelah Kong Xuan terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan bertanya kepada Kong Wanzai, "Guru, jika dunia kita sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, apa yang akan terjadi? Bisakah saya tetap bertahan?" Kong Wanzai berkata dengan tatapan yang rumit, "Kamu dapat hidup karena Kaisar Manusia Dao kamu belum terbangun, jadi meskipun duniamu sepenuhnya terkikis oleh kegelapan, kamu sendiri tidak akan memberikan pengaruh yang besar." "Xuaner, kamu bertanya apakah ini benar?" Kong Wanzai berkata dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Namun Kong Xuan segera mengecewakan Kong Wanzai. Kong Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Kong Wanzai dengan tegas, "Maaf, Guru, saya masih harus kembali. Jika dunia saya hilang, tidak ada gunanya hidup sendiri. Kamu, hei, kenapa kamu tidak bisa mengetahuinya? Kamu bilang kamu adalah bencana kedua. Bahkan jika aku membantumu naik ke puncak bencana kedua, apa yang akan terjadi jika kamu kembali? Ah, bisakah kamu mengubah hasil akhirnya?" "Bingung." Kong Wanzai berkata dengan kebencian bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Ada sedikit kesedihan di mata Kong Xuan, dan dia bertanya kepada Kong Wanzai, "Guru, apakah benar-benar tidak ada harapan di dunia kita? Ketika saya pergi, beberapa senior di wilayah kita memberitahu saya, dunia kita mungkin menjadi yang terakhir. Dan jika kita kalah kali ini kita akan melakukan pertempuran terakhir dengan dunia gelap, dunia mungkin akan hilang. Apakah ini kehidupan terakhirmu?" Kong Wanzai mengulangi kata-kata terakhir Kong Xuan. Kemudian Kong Wanzai berpikir sejenak dan berkata, "Jika ini adalah kehidupan terakhir, ini bukannya tanpa harapan." Ketika Kong Xuan mendengar ini, harapan tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia segera bertanya kepada Kong Wanzai, "Guru, tolong beritahu saya." Kong Wanzai melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya nanti." "Xuaner, izinkan saya bertanya, tahukah Anda bahwa orang yang lebih tua di dunia Anda bekerja sangat keras untuk membuka jalan untuk mengirim Anda keluar, tetapi mereka sebenarnya ingin memberimu apakah kamu mengerti bahwa kamu meninggalkan benih di luar dunia?" Kong Xuan mengangguk, tersenyum sedih, dan berkata, "Ya, saya mengerti. Tapi, saya harus kembali." Kemudian Kong Xuan tidak menunggu Kong Wanzai berbicara, tetapi dengan cepat bertanya, "Guru, Anda belum memberitahu saya, apa harapan terakhir dunia kita?" "Guru, tolong beritahu saya." Kong Wanzai menghela nafas dalam-dalam, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata kepada Kong Xuan, "Sederhana sekali, itu kamu. Faktanya, cara kaisar sejatimu adalah cara kaisar manusia di duniamu. Jika milikmu dunia adalah di kehidupan terakhir, Kaisar Manusia Dao Anda dapat dibangunkan. Jalan Kaisar Manusia terbangun, dan kemudian keberuntungan seluruh dunia akan diberkati padamu. Kemudian kamu mungkin memiliki kekuatan untuk melawan dunia gelap. Manusia Kaisar Dao." Tubuh Kong Xuan bergetar hebat, lalu dia menghela nafas lega, dengan senyuman di wajahnya. Sebab, di dunia Departemen Perang, meski dia belum terbangun dari Kaisar Manusia Dao, seseorang telah terbangun. Dan itu sebelum dia pergi. "Saudara Xiao, tampaknya harapan dunia Departemen Perang tetaplah kamu. Tapi tidak peduli pada akhirnya kamu atau aku yang akan melawan dunia gelap. Menurutku kita semua akan bertarung berdampingan." Xuan bergumam di dalam hatinya. "Hah? Xuaner, ada apa denganmu?" Kong Wanzai bertanya pada Kong Xuan dengan ragu. Kong Xuan menarik napas dalam-dalam, dengan senyuman tipis di wajahnya, membungkuk dalam-dalam kepada Kong Wanzai, lalu berkata kepada Kong Wanzai dengan tegas, "Maaf, Guru, saya masih harus kembali. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, bahkan jika aku mati di pertempuran terakhir, aku masih ingin kembali." Kehendak Kong Xuan sangat kuat, bahkan jika dia memiliki kemungkinan untuk menghindari pertempuran terakhir, meskipun dia akan mati jika dia kembali. Dia masih ingin kembali. Bersambung.